Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ke-7, minggu ke-7 hari ini, saya mempelajari beberapa keterampilan dalam mengelola kelas. Sebenarnya untuk keterampilan dalam kelas meeting itu ada 8, namun yang baru saya pelajari itu ada 4, dan yang baru saya coba aplikasikan di kelas itu ada 3, seperti itu. Dan insya Allah untuk yang keempat, 5, dan seterusnya saya akan pelajari dan saya akan praktekkan. Nah, untuk keterampilan yang sudah saya praktekkan, yang pertama yang sudah saya pelajari terlebih dahulu. Yang sudah saya pelajari ada format dalam membuat lingkaran untuk memulai pertemuan kelas atau kelas meeting. Yang kedua adalah praktek dalam meminta atau memberikan pujian kepada seseorang atau kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah praktek dalam menghargai perbedaan pendapat ataupun perbedaan yang lainnya. Dan ketiganya sudah saya praktekkan di dalam kelas. Untuk yang pertama, saya mempraktekkan membuat lingkaran dengan cepat, dengan aman, dan dengan silent atau dengan tidak bersuara. Itu membutuhkan latihan sebanyak 3-4 kali. Memang awalnya 2 minggu yang lalu saya sudah mempelajari ini di sekolah juga bersama tim SMA untuk keterampilan mengelola kelas. Yang pertama dengan membuat lingkaran, dan memang waktu awal saya mempraktekkan ini di kelas itu butuh waktu sekitar 2 menit. Dan ketika dipraktekkan kembali, semakin cepat 1 menit, dan semakin terakhir kemarin saya praktekkan itu anak-anak hanya membutuhkan waktu sekitar 0,5 menit saja atau setengah menit atau 30 detik untuk membuat satu lingkaran full, semuanya duduk di lantai untuk mempersiapkan kelas meeting di pertemuan hari itu. Dan memang yang bisa diperbaiki untuk langkah pertama yaitu make a circle, yaitu mempererat lagi atau bagaimana cara menanggulangi ketika circle sudah terbentuk dan ada satu siswa yang terlambat. Nah, selama ini ketika kelas saya mulai itu siswa tidak ada yang terlambat, selalu masuk di dalam kelas semuanya. Kayak gitu. Dan memang ini belum pernah terjadi, dan saya harus mengantisipasi ketika membuat lingkaran dan lingkarannya sudah rapat dan ada satu orang yang terlambat, dan memang nanti harus disesuaikan dengan kesepakatan kelas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya pelajari dan yang saya sudah praktekkan adalah cara meminta dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Nah, untuk praktek ini saya melakukan setelah anak-anak membuat lingkaran. Saya melakukan praktek ini dengan bantuan mikrofon portable, ya, dengan memberikan mikrofon portable itu ke siswa sebelah kiri saya dan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana cara meminta pujian dan memberikan pujian kepada orang lain. Setelah itu bagaimana cara kita untuk merespon pujian dari orang lain dengan mengatakan terima kasih. Dan memang pada saat praktek itu anak-anak terlihat sangat canggung. Kenapa? Karena anak-anak terlihat belum biasa untuk memberikan pujian kepada orang lain, dan memang itu harus dipaksa untuk memberikan pujian yang sebatas hanya keadaan di sekolah saja. Kenapa? Karena kalau tidak dibatasi itu anak-anak akan keluar dari lingkup itu, yaitu nanti bisa ke permainan atau keluar sekolah. Lalu bagaimana praktek untuk meminta pujian dari orang lain atas pencapaian diri. Dan itu memang sangat sulit dibanding memberi pujian kepada orang lain atas pencapaiannya. Kenapa? Karena di kultur biasanya di anak-anak ataupun di orang dewasa pun sangat jarang orang yang meminta untuk dipuji atas pencapaian diri sendiri.
seperti itu. Dan itu memang kemarin pada saat mempraktekkan saya mewajibkan harus ada minimal 3 orang yang meminta untuk, dipuji atas pencapaian yang diraih di hari ini, seperti itu. Dan yang bisa ditingkatkan adalah mungkin setelah ini untuk praktek ini saya akan selang-seling. Jadi satu orang untuk memberikan pujian dan orang yang selanjutnya untuk meminta pujian kepada orang lain atas pencapaiannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Nah, untuk menghargai perbedaan, di sini langkah awal yang saya praktekkan adalah Animal Kingdom. Bagaimana cara menghargai perbedaan cara pandang anak-anak, ya, cara pandang segolongan anak-anak terhadap golongan yang lain. Nah, itu memang worksheet-nya yang sudah disediakan di Classroom saya coba adaptasi, terus saya berikan ke anak-anak, dan ternyata di luar dugaan di anak-anak itu dari 4 pilihan binatang, baik itu singa, elang, kura-kura ataupun bunglon, itu mereka memilihnya jauh lebih banyak 3 binatang ini, yaitu bunglon, kura-kura, dan elang. Sangat jarang yang memilih singa. Dan memang ketika mereka menuliskan kenapa memilih binatang tersebut dan kenapa tidak memilih binatang tersebut, mereka menuliskan secara rapi, secara terstruktur, dan setelah itu saya mengkelompokkan pilihan anak-anak berdasarkan binatangnya. Untuk binatang bunglon saya taruh di sebelah kiri atas, terus habis itu untuk yang kura-kura kiri bawah, terus habis itu untuk yang elang itu kanan bawah, terus untuk yang singa itu kanan atas. Dan memang setelah itu anak-anak untuk diminta melihat hasil pekerjaan teman-teman yang lainnya. Misalkan kelompok yang singa, coba lihat orang yang tidak memilih singa itu, alasan tidak memilih singa kenapa sih? Kayak gitu. Nah, anak-anak diminta melihat, setelah melihat baru kita refleksi. Apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Dan memang dari refleksi itu didapat bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah semua orang memiliki sudut pandang tertentu terhadap kebenaran, terhadap keputusannya. Bisa jadi si A memandang bahwa yang paling benar adalah elang. Bunglon ini suka bermuka dua karena suka beradaptasi di lingkungan yang macam-macam. Sedangkan bunglon itu menganggap kelompok bunglon itu lebih baik. Kenapa? Karena bunglon bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang lain dibanding dengan singa. Seperti itu, yang maunya menang sendiri. Nah, itu memang pelajaran yang bisa diambil bahwa di sekitar kita itu orang-orang memiliki cara berpikir dan cara pandang itu berbeda, dan kita tidak bisa membenarkan atas pilihan kita yang paling benar itu tidak bisa. Kenapa? Karena seseorang itu memilih berdasarkan alasan, dan seseorang berkomunikasi berdasarkan frekuensi pilihannya. Ketika memang pilihannya sama, terus habis itu keputusannya sama, itu akan saling berkomunikasi. Dan kegiatan ini untuk kedepannya saya coba akan mencari bentuk kegiatan lain seperti contoh yang ada di buku Positif Disiplin, contoh-contoh kegiatan yang lainnya. Mungkin dari saya itu saja apa yang saya pelajari dan saya praktekkan dan saya coba nanti untuk perbaiki serta refleksikan di pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.